Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Fatimah Nur Zahra sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Angelin Rahmawati sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fagrillah Zaki Haryono sebagai penyaji 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang akan kita bawakan berjudul Pergerakan dan Penindasan versus Perlawanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Romusa. Romusa merupakan kerja paksa tanpa upah yang diberlakukan oleh Jepang terhadap penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun fasilitas perang. Contohnya itu seperti rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan juga lapangan udara. Nah, di samping Romusa itu ada juga yang namanya Kinrohoshi. Kinrohoshi ini merupakan Romusa tapi diterapkannya itu untuk pemimpin ataupun tokoh masyarakat. Awalnya Romusa ini diterima baik oleh rakyat Indonesia karena termakan oleh propaganda Jepang. Nah, anggota-anggota Romusa ini juga rakyat yang tidak berpendidikan. Jadi, mereka mudah untuk direkrut dengan iming-iming pejuang ekonomi. Nah, yang selanjutnya itu adalah penindasan di bidang ekonomi. Nah, pada masa penjajahan Jepang, Indonesia itu diterapkan yang namanya ekonomi perang. Nah, ekonomi perang ini artinya seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia itu digunakan Jepang untuk menopang kegiatan perang. Karena Indonesia itu merupakan pulau yang banyak hasil buminya. Contohnya itu seperti tambang, pertanian, dan juga yang lainnya. Makanya Jepang itu sangat tertarik untuk memanfaatkan ekonomi Indonesia ini sebagai penopang kegiatan perang mereka. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, itu bahasa Jepang digunakan untuk mengantarkan bahasa di Indonesia. Kebudayaan dan bahasa Jepang itu digunakan di dalam kehidupan bangsa rakyat-rakyat Indonesia, di mana bangsa Jepang itu melakukannya itu untuk menghilangkan kebudayaan-kebudayaan bangsa Barat, di mana kebudayaannya tersebut adalah adat istiadat Jepang atau Taiso Saikere, semangat Jepang atau Nippon Seishin, dan menyanyikan lagu Kimigayo. Dengan pemberian kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya Barat dan sebelumnya yang ada. Jadi, perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang itu yang pertama adalah Aceh angkat senjata. Tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan kepada kepemimpinan perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen. Tokoh-tokohnya Aceh menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh pernapasankan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Perlawanan di Singapura. Singapura, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang pada masa itu. Rakyat Singapura dipaksa untuk mengikuti upacara Saikrei pada bulan Februari 1944. Rakyat Singapura melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Jainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Kemudian diasingkan ke Jakarta hingga wafat. Jenazahnya dikuburkan di daerah Ancol dan kemudian dipindahkan ke Tasikmalaya. Perlawanan Peta Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dengan dibantu Dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Perlawanan Peta ini merupakan perlawanan terbesar di Jawa, sehingga pemberontak itu orang-orang Jepang yang ada di Blitar dapat dibinasakan. Pemberontakan Herok ini benar-benar meluluhkan Jepang. Terlebih lagi, pada saat itu Jepang terus-terus mengalami kekalahan, namun pasukan Jepang tetap kemudian Jepang mengepung kedudukan Supriyadi. Namun pasukan Supriyadi kemudian tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal. Ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak dapat menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya. Dan tipu itu ternyata berhasil, dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah itu tidak luput dari hubungan mati seperti Ismail dan kawan-kawannya.
perlawanan melalui gerakan rahasia, yaitu gerakan bawah tanah. Para pemimpin Indonesia, terutama para pemuda yang tidak tersedia bergabung dengan organisasi tertentu, Jepang, melakukan gerakan rahasia melawan Jepang. Untuk maksud itu, mereka mendirikan beberapa kelompok, seperti kelompok Sujahir, kelompok Amir Sadruddin, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Suekami, dan golongan Kaigon. Dengan membentuk gerakan rahasia ini, kelompok-kelompok tersebut menggembleng semangat nasionalisme anggotanya, saling bertukar informasi antara kelompok, serta melakukan sabotase dan tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana vital milik Jepang.